Keberhasilan Indonesia membangun kapal induk menjadi tonggak sejarah baru dalam perjalanan industri pertahanan dan maritim nasional. Ini bukan sekedar prestasi teknologis, tetapi juga manifestasi nyata dari kemandirian bangsa dalam menjaga kedaulatan di lautan yang luas. Dalam konteks geopolitik, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagai poros maritim global, sudah sepatutnya Indonesia memiliki kekuatan laut yang tidak hanya mampu menjaga wilayah perairannya, tapi juga memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas regional di tengah dinamika geopolitik global. Kapal induk sering menjadi simbol kekuatan yang mampu memberikan efek penggentar bagi negara lain. Kapal induk menjadi simbol sekaligus alat vital dalam mewujudkan visi tersebut. PT PAL Indonesia menyatakan siap membangun kapal induk jenis landing helicopter dock pada tahun 2027. Meski persenjataannya perlu kerjasama dengan luar negeri, desain kapal 100% dalam negeri. Proyek ambisius tersebut tinggal menunggu persetujuan dan komitmen pemerintah. Wacana itu diungkapkan Direktur Teknologi PT PAL Indonesia, Brilian Gazalba, dalam kunjungan eksplorasi industri pertahanan nasional ke PT PAL Indonesia di Surabaya, Jawa Timur pada Rabu 25 Juni 2025. Proyek-proyek terkini yang dikerjakan PT PAL ini membentuk kepercayaan diri industri pertahanan. Saat ini rancangan hingga fasilitas pembuatan kapal induk tengah dipersiapkan. Meski tergolong kapal induk atau aircraft carrier, konsep yang dibangun PT PAL adalah landing helicopter dock atau LHD. Artinya, kapal tersebut tidak memiliki katapel atau sejenis pelontar dan jalur lepas landas pesawat tempur seperti kapal induk Amerika Serikat. Indonesia membutuhkan konsep kapal induk drone seperti yang dikembangkan Iran yang dianggap lebih efektif dan efisien. Menurut rencana, rancangan LHD memiliki panjang 238 meter dengan total bobot angkutan maksimum 10.000 ton. Platform terbukanya bisa mengangkut 16 pesawat. Meski disebut pesawat, barang yang diangkut LHD hanya drone, helikopter, dan pesawat berkemampuan VTOL atau Vertical Take-Off and Landing. Saat ini PT PAL belum memiliki fasilitas untuk membangun LHD tersebut karena ukurannya sepanjang 238 meter. Namun, secara perlahan fasilitas dibangun dan dipersiapkan. Inilah mengapa PT PAL menjadwalkan kesiapan pembuatan pada tahun 2027. Di sisi lain, tingkat komponen dalam negeri atau TKDN LHD tidak bisa dijamin akan langsung tinggi, sebab PT PAL ingin menguasai teknologinya dulu dengan cepat. Apabila produksi LHD kian meningkat, maka komponen lokalnya juga bertambah. Adopsi teknologi luar negeri berlaku untuk sistem persenjataan kapal. Untuk platformnya, dipastikan desainnya 100% dari PT PAL Indonesia. Pemilihan negara untuk kolaborasi pun tergantung keinginan pelanggan LHD mendatang. Dalam konteks ini, Kementerian Pertahanan. LHD dinilai sesuai dengan kebutuhan dan kondisi geografis Indonesia yang unik. LHD juga bukan sekedar kapal serbu semata, melainkan markas yang bergerak. Indonesia punya ALKI, 3 jalur laut kepulauan, dan area-area yang harus dijaga. PT PAL melihat LHD adalah solusi paling ideal untuk mengamankan wilayah yang begitu luas. Kapal tersebut berfungsi untuk memproyeksikan kehadiran dan pengawasan secara intensif, dengan cara memindahkan markas yang terapung itu ke tempat-tempat yang memang perlu penjagaan. Di sisi lain, proses menuju pembuatan LHD tersebut masih panjang dan membutuhkan kajian mendalam. Dengan begitu, ketika pemerintah sudah membuat keputusan, industri pertahanan bisa menjawab kebutuhan itu. Indonesia membutuhkan kapal induk bukan hanya untuk mengikuti tren global, tetapi untuk memenuhi kebutuhan operasional yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan ancaman nyata di perairan Nusantara. Pembuatan kapal induk pertama oleh anak bangsa ini adalah bukti bahwa kemampuan teknologi Indonesia terus berkembang. Ini bukanlah pekerjaan ringan. Sebuah kapal induk menuntut keahlian tinggi dalam bidang teknik, sistem senjata, teknologi radar, hingga manajemen logistik yang kompleks.
fakta bahwa Indonesia berhasil menyelesaikannya adalah pencapaian besar yang patut diapresiasi. Lebih dari itu, keberhasilan ini menjadi pemacu semangat untuk memperkuat ekosistem industri pertahanan dalam negeri. Dengan melibatkan BUMN strategis, perguruan tinggi dan mitra swasta nasional, proyek ini menunjukkan bahwa kolaborasi dalam negeri mampu menghasilkan karya nyata. Ini adalah bentuk nyata dari transformasi menuju kemandirian teknologi. Namun demikian, euforia keberhasilan ini harus dibarengi dengan kesadaran akan tanggung jawab besar yang menyertainya. Memiliki kapal induk berarti Indonesia juga harus siap dengan doktrin operasional, kesiapan personel, serta kebijakan luar negeri yang selaras. Penggunaan kapal induk bukan untuk unjuk kekuatan, melainkan sebagai bagian dari diplomasi pertahanan yang berwibawa dan bertanggung jawab. Masyarakat pun harus didorong untuk memahami bahwa kekuatan militer yang kuat bukan semata untuk perang, tetapi untuk menjamin perdamaian dan stabilitas. Kapal induk Indonesia adalah pesan tegas bahwa bangsa ini siap menjaga kedaulatannya, sekaligus menjadi mitra yang andal di kawasan. Kita patut berbangga, namun lebih dari itu, kita harus terus menjaga semangat inovasi, kerjasama, dan sinergi yang telah melahirkan capaian luar biasa ini. Kapal induk pertama Indonesia bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari babak baru dalam membangun kekuatan maritim yang tangguh dan bermartabat. Termasuk kapal induk masih dalam pengkajian, tapi kelihatannya kita memerlukan kapal induk untuk kepentingan OMSP terutama. Sekarang sedang proses desain dan proses untuk persiapan supply chain dan sebagainya. Mudah-mudahan tahun depan pemotongan plat pertama sudah bisa dilakukan. Dimaksud untuk memberi kesempatan bagi industri pertahanan dalam negeri, industri pertahanan negara-negara sahabat, dunia akademisi di Indonesia, semua unsur-unsur pimpinan politik dan kemasyarakatan, dan tentunya generasi muda untuk mengikuti perkembangan teknologi dan sains, khususnya di bidang pertahanan. Keselamatan suatu bangsa harus dijamin oleh pertahanan. Tidak ada bangsa yang waras yang menghendaki perang. Tapi sejarah manusia mengajarkan bahwa suatu bangsa yang tidak mau investasi terhadap pertahanannya sendiri, biasanya kedaulatannya dirampas.